Terdengar ada sebuah gedung begini. Orang kaya bisa berolahraga di lantai atas. Tetapi orang miskin hanya bisa menunggu mati di ruang bawah tanah. Semua yang tinggal harus mematuhi peraturan yang ketat. Orang yang semakin kaya tinggal semakin tinggi. Yang dikenal sebagai surga orang kaya. Tetapi sekarang penuh dengan mayat di sini. Di kolam juga mulai membusuk. Pria yang bernama John ini adalah salah satu orang yang masih hidup di gedung ini. Dia melihat anjing di sebelahnya. Kemudian memanggangnya. Dia membunuh anjing itu. Harus diceritakan dari 3 bulan lalu. Waktu itu John memakai semua tabungannya. Membeli rumah ini. Dia tahu bahwa gedung ini memiliki 40 tingkat dan 2000 lebih kamar. Suasananya pasti seperti surga. Semua barang lengkap. Jika memiliki uang seumur hidup tidak perlu keluar juga tidak masalah. Jadi siapa yang dapat tinggal di sini? Bagaikan kena lotre, dan John sangat beruntung. Dibagi ke lantai 25. Hari ini dia berencana untuk berjemur. Tetangganya di lantai atas yang bernama Jenny tidak tahan melihat tubuh John. Langsung melemparkan botol pada John untuk berkenalan. Menyuruhnya ke atas untuk bertemu. Dan John yang ingin berhubungan baik dengan tetangga langsung pergi ke sana. Dia naik lift ke lantai 29. Dia terkejut. Meskipun pesta ini hampir sama dengan pesta biasa, tetapi hubungan mereka sedikit aneh. Jika bukan istri yang selingkuh, yaitu suaminya selingkuh, membuat John terkejut. Apalagi Jenny. Terdengar bahwa banyak pria di sini suka padanya. Salah satu sutradara yang bernama Frank terus mendekati Jenny. Tetapi sekarang Jenny menyukai John. Jadi para pria lainnya hanya bisa disampingkan. Jadi pesta ini hanyalah langkah pertama Jenny. Keesokan harinya dia menyuruh John untuk datang berenang bersama. Sebenarnya ingin menarik perhatian dengan tubuh seksinya. Kelihatannya John sudah hampir tertarik. Tiba-tiba seorang pria datang. Mengatakan bahwa perancang bangunan ini sedang mencarinya. Setelah itu John memakai jas yang rapi. Naik lift ke lantai 40. Tetapi John terkejut ketika dia membuka pintu. Langsung terlihat taman dan binatang peliharaan. Jika tidak ada yang mengatakan padanya, dia tidak akan percaya ini adalah lantai teratas gedung ini. Bagaikan surga. Dan yang tinggal di sini adalah perancang bangunan yang bernama Max. Dia memberitahu John sebenarnya gedung ini belum selesai sempurna. Dia ingin semua orang tinggal di sini. Jadi di gedung ini tidak hanya harus ada rumah sakit, lapangan bola, bahkan harus menambahkan taman sayuran. Dia menjelaskan gambarnya pada John. Membuat John sangat terkejut. Max melihat John yang tahu diri, lalu mengajaknya untuk acara perkumpulan besok. John melihat Max yang begitu kaya. Dia tidak mau merasa rendah. Jadi dia pergi membeli alkohol mahal di supermarket. Berencana dijadikan sebagai hadiah. Tetapi dia terkejut ketika keluar dari lift. Orang kaya ini terlalu heboh. Semua orang berpakaian seperti bangsawan di abad pertengahan. Hanya John yang terlihat biasa. Memakai jas dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Terakhir malah diusir oleh penjaga. Alkohol yang dibawa juga dibuang keluar. Membuat John sangat marah. Dan berpikir bahwa orang kaya ini sangat memandang rendah orang. Bagaimanapun, dia juga seorang profesor universitas dan psikiater yang diundang. Mereka sekaya apa hingga begitu merendahkannya. Tetapi John masih belum tahu bahwa tinggal di lantai terbawah lebih parah. Karena orang kaya ini selalu buat acara tiap hari. Jadi listrik gedung ini pun tidak cukup. Sering terjadi pemadaman listrik selama berjam-jam di bawah. Awalnya John masih menjelaskan demi Max. Berkata pada mereka bahwa gedung ini belum selesai sempurna. Akan terselesaikan kemudian hari. Tetapi perlahan-lahan John mengetahui. Tidak dapat lagi menjelaskan dengan alasan itu. Karena para orang kaya ingin bermain. Mereka langsung menutup kolam renang. Dan berkata orang yang tinggal di gedung bawah dilarang masuk. Dan penghuni di lantai bawah sama sekali tidak memiliki lampu. Pikirkan saja apakah masalah ini tidak membuat orang ingin berkelahi. Jadi mereka langsung masuk ke dalam kolam tanpa izin. Bermain di sana. Meskipun orang kaya pulang tetapi tidak senang. Mereka berpikir kenapa orang di lantai bawah ini lebih senang dibanding mereka. Bukannya hanya buat acara. Jika mereka merayakan yang paling heboh dan berarti. Bukannya orang miskin itu tidak bisa demikian. Akhirnya mereka memikirkan sebuah ide yang sangat mengerikan. Dimulai dari pertarungan merebut material. Sekelompok orang ini sudah gila. Tidak ada yang tersisa di supermarket. Semua beras dan sayuran kotak tidak tersisa. Bahkan cat pun tersisa 1 kaleng yang kadaluarsa 3 tahun. Meskipun begini, orang lain juga tidak ingin membiarkan John mengambil cat itu.
sehingga merebutnya. John pun tidak tahu harus bagaimana. Langsung memukul orang itu. John tidak memikirkan orang itu lagi. Dia hanya tahu bahwa gedung ini sudah tidak tertolong. Awalnya dia masih bisa pergi dan pulang kerja seperti biasa, menganggap tidak terjadi apapun. Tetapi dia sadar, orang-orang ini berolahraga di pagi hari dan membunuh di malam hari. Terlihat seperti akhir zaman. Sekarang John hanya ingin menggunakan cat ini membereskan kamar ini, dan mengurung dirinya di dalam. Tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah. Jadi, di saat dia mengurung diri, gedung ini sudah berubah. Di dalam gedung berserakan sampah dan di luar gedung banyak mayat yang diletakkan begitu saja. Meskipun begitu, orang kaya ini tetap hidup sesuai kemauan mereka, terus mencari kesenangan pribadi, dan penghuni di bawah hanya bisa berusaha bertahan hidup, akhirnya menukar istri mereka dengan makanan. Akhirnya Max melihat sudah tidak dapat dikendalikan, maka memikirkan cara menyuruh John mengoperasi salah satu pria lantai bawah, agar mereka tahu akibat melawan orang kaya. Tetapi John adalah dokter, ingin mengoperasi seseorang juga harus melihat apakah orang itu sakit atau tidak. Jadi dia berencana untuk membuat evaluasi mental terlebih dahulu, untuk memastikan bolehkan dia dioperasi. John bertanya pada pria ini, apakah kamu lebih bahagia dibanding mereka? Dia menjawab tidak bahagia dan lapar sekarang. Mereka yang memiliki makanan lebih bahagia. Saya tidak dapat kemana-mana. Mereka lebih bahagia dari saya. Apalagi mereka bisa nonton. Saya tidak ada jadi mereka lebih bahagia. John mendengar dan mengetahui bahwa dia masih normal. Mana perlu operasi. Saat dia ingin menjelaskan pada Max, terjadi keanehan. Pria itu terus berkeliaran, dan berteriak istrinya hilang. Akhirnya dia datang kemari untuk mencari. Jika manusia kelaparan maka otaknya tidak berfungsi. Baru saja Max berbicara, pria itu langsung menembaknya. Baru saja dia menembak, juga mati dibuat wanita-wanita itu. Sekarang kedua pihak sudah meninggal. Pertarungan juga sudah hampir berakhir. Gedung ini juga tak tersisa apa-apa. Hanya tersisa John dan Jenny dan banyak wanita lainnya. Berencana memulai kehidupan baru di sini. Dan film berakhir di sini. Film ini bernama Amour de Rose Affair in Horizon Tower. Jujur saja film ini sulit dimengerti. Kenapa polisi tidak datang? Apakah pemikiran mereka terlalu kolot? Jika tidak mau tinggal boleh pindah saja. Kenapa harus saling membunuh? Di bumi ini bukan hanya ada satu gedung ini saja. Kenapa harus tetap di sini? Jadi semua yang di sini tidak normal. Baiklah, film berakhir. Ikuti saya. Kita ketemu di episode berikut.